Nah, ini gua udah mulai masuk ke bagian satu nih yang gue pengen bahas, yaitu sistemnya seperti apa. Ketika gue bilang tadi, gaji lu itu nggak akan naik, tapi aset lu naik. Orang contoh ya, gue punya properti. Kalau gue punya properti yang gue sewakan, apa yang gue pikir? Cuman satu, yang namanya yield. Ya, gue bisa dapat berapa persen dari properti capital yang gue keluarkan. Gue punya rumah 1 M, ya kan? Pukul sederhana aja, 2,5%. Ya, gue at least mau yieldnya 2,5%. Masa gue mau 1% gitu kan? Sebenarnya nggak ada yang mau yieldnya 2,5%, tapi di Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika bisa minimal 5% karena mereka nggak mau kalah sama depositonya. Tapi orang Indo kebanyakan bodoh kan. Jadi mereka properti 2,5% kebanyakan di sini. 1 miliar rumah itu bisa disewain, dikontrakin setahun tuh 25 juta. Jadi mereka itu ada persenan yang ada di otak mereka. Ini harus disewakan berapa? Rumah 2 miliar, ya kita sewakan 50 juta begitu. Kalian bisa cari aja di market yang memang begitu ya, 2,5%. Nah, yield ini ya, orang yang tadinya gajinya UMR untuk kontrak yang 50 juta atau UMR lebih dikit kontrak yang 50 juta, itu ketika rumahnya jadi 3 miliar itu naik jadi 75 juta nanti. Jadi kontrakannya naik karena rumahnya apresiasi dan orang yang punya rumahnya minta yield. Nah, ini jadi siklus kematian gue bilang, ya. Otomatis itu menyebabkan rakyat tambah miskin. Jadi kalau umur 27, 28 disuruh menikah sama orang tuanya, terus kalau lu nggak bisa beli rumah, ya lu nggak akan memang tidak akan bisa beli rumah, paham nggak? Karena zaman mereka sewa naiknya nggak begitu, rumah nggak naik dari 1 M sampai 3 M dalam waktu berapa tahun. Lama sekali, rumah cuma 100 juta dulu. Sekarang rumah 1 M lu cari di Jakarta itu di pinggir kali, di pinggir gang itu. 1 M tuh dulu bayangan orang itu rumah kayak di sinetron. Enggak, teman-teman. 1 M tuh rumah di pinggir gang di sini. Ya, you get fucking nothing dengan 1 M. Itu uang yang nggak ada artinya di Jakarta. Kalian harus paham, ini arah dunia ini ke sana. Nanti rumah 5 M itu rumah di pinggir gang, dan lu bingung gitu, kenapa gue miskin gitu? Karena lu gajinya UMR, rumahnya naik. Orang yang punya duit dari hasil inflasi itu, ya percetakan duit itu, orang yang dapat keuntungan dari itu, mereka buy up property, bikin kalian tambah miskin. Jadi mereka mau gimana? Ya itu hanya satu, itu cuma masalah tentang tempat tinggal, housing. Edukasi, ya edukasi kita dirusak lah, gue bilang. Dirusak dengan ujian nasional dihilangin. Mereka kira kita negara seperti Finlandia, padahal jelas sekali kita di Indonesia itu negara Asia yang lebih cocok. Kalau mau nyontek yang maju, nyontek Cina. Ya, lu tes sampai mampus anak-anaknya. Anak-anak zaman sekarang, gue berani jamin ini kalau dites IQ lebih bodoh lagi dibanding generasi sebelumnya. Mereka ditanya basic aja nggak tahu gitu, matematika dasarnya mereka nggak bisa selesaikan. Kenapa? Karena tidak ada ujiannya. Ya, ini udah bobrok dari sistemnya. Kita belum bahas bahkan higher education. Ini problemnya banyak sekali ya. Lu pegang omongan gue sini. Gue bilang kelas menengah akan hilang. Betul, kejadian. Gue bilang AI akan ini 2022. Betul, kejadian. Gue bilang Bitcoin akan segini, artinya betul, kejadian. Sekarang gue ngomong lagi di sini. Nanti UKT ini ya akan dibikin persis student loan seperti di Amerika. Ya, persis seperti di Amerika. Harganya akan terlalu tinggi, ya pemerintah akan mikir gimana caranya gue begini ya. Dia akan keluarkan yang namanya student loan, terus dia kerja sama bank-bank di Indonesia untuk ngutangin anak-anak. Nah, ini kalian akan